Halo guys, balik lagi bareng aku, Reta Pramesti. Di video kali ini, aku mau share tentang hasil analisis SNBP yang ada di @mentor Lulus Kampus. BTW terima kasih buat 500 orang yang sudah ikutan, dan semoga video ini bermanfaat buat membukakan pikiran kamu gitu ya, agar bisa memilih jurusan di SNBP dengan tepat, berdasarkan hasil analisis di sini. Oke, so langsung aja kita bahas, tapi jangan lupa buat bantu like, comment, share, serta subscribe channel ini biar semakin berkembang ke depannya. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi hasilnya ini bisa teman-teman dapatkan di drive yang ada di deskripsi ya. Nah, di sini adalah hasil analisis SNBP part 2. Untuk part pertamanya itu udah sekitar bulan Oktober mungkin ya. Dan terima kasih juga buat 505 orang. Lalu apa aja sih hasil analisis, apa aja gitu ya faktor-faktor yang kita analisis. Jadi di sini ada 8 faktor yang kita analisis. Yang pertama adalah akreditasi sekolah. Akreditasi sekolah ini dibedakan menjadi akreditasi A, B, dan C. Jadi bobotnya berbeda-beda. Lalu yang kedua adalah keketatan. Keketatan di sini adalah keketatan dalam pengurutan pilihan jurusan kalian. Kan kalian masukin 2 pilihan tuh. Nah, apakah pilihan yang jurusan 1 sama jurusan 2 tuh pengurutannya sudah tepat? Yang dikatakan tepat itu adalah kalau misalnya si keketatan jurusan pertama itu lebih ketat daripada keketatan kedua. Jadi itu logik gitu ya. Yang ketiga adalah lintas provinsi. Jadi ini dibedakan apakah teman-teman tuh lintas provinsi ke PTN yang kalian mau atau di dalam provinsi dua-duanya. Jadi bobotnya beda juga. Yang keempat adalah alumni di PTN. Jadi apakah di pilihan PTN kalian itu ada alumni berapa orang gitu. Semakin banyak alumninya, maka kalian semakin berpeluang. Yang kelima adalah alumni jurusan. Jadi adakah alumni di jurusan yang kalian mau? Semakin banyak orang yang ada di jurusan tersebut, dari sekolah kalian juga akan semakin besar peluangnya ya. Yang keenam, ranking eligible. Nah, ranking eligible juga ini penting biar bisa menjadi comparable atau perbandingan dengan teman-teman lain nih yang mau masuk ke jurusan yang sama. Kayak semakin tinggi rankingnya itu juga bakal makin berpeluang. Yang ketujuh, nilai rata-rata keseluruhan. Jadi di sini dibedakan kayak semakin tinggi nilainya alias 90 ke atas itu akan berbeda bobotnya dengan nilai yang 80-an atau bahkan di bawah 80. Yang kedelapan, nilai mapel penunjang. Nilai mapel penunjang ini teman-teman bisa dapatkan di web dari Kemendikbudnya langsung gitu ya. Ada misalnya kalau fisika itu harus bagus di fisika dan matematikanya. Kalau pengen ke kedokteran berarti biologi dan kimianya dan lain sebagainya. Kalian juga udah input nilai-nilainya. Dan yang terakhir adalah sertifikat. Semakin tinggi sertifikatnya alias 3 gitu ya maksimal, maka si peluang juga bakal semakin besar. Apalagi kalau misalnya relevan dengan jurusan yang kalian pilih, oke? Nah, di hasil analisis ini ada 3 hasil gitu ya, ada peluang besar, peluang sedang, dan peluang kecil. Peluang besar adalah di 70-100%. Nah, ini tuh mengartikan kalau misalnya teman-teman itu udah dapat si ijo ini, maka kalian tuh sebenarnya udah cukup yakin gitu ya untuk lolos. Jadi tinggal diyakinkan lagi dalam diri kalian dan cek lagi nih saingan masuk jurusan yang sama tuh ada nggak gitu dan nilai dia tuh lebih tinggi atau enggak. Kalau misalnya nilai dia lebih tinggi, kalian harus lebih hati-hati ya. Dan kalian juga harus mempertimbangkan berapa sih alumni jurusan yang ada di jurusan yang kalian mau. Ya, semoga berpeluang lulus. Kalau peluang sedang, ini teman-teman perlu memikirkan kembali gitu ya, apakah pengurutan jurusannya sudah tepat atau belum, apakah kebalik atau enggak. Hati-hati ya, keketatan itu pokoknya dilihat dari yang lebih kecil persentasenya ke yang lebih besar. Itu urutan yang tepat ya. Tapi nanti disesuaikan juga dengan nilai masuknya. Nah, teman-teman juga bisa meningkatkan sertifikat kalian. Dan kalau misalnya relevan, itu lebih baik. Oke? Dan yang terakhir adalah peluang kecil. Kalau peluang kecil atau peluang rendah ini, kalian juga jangan langsung pesimis ya, karena ini kan hasil analisis aja. Karena balik lagi ke hoki dan doa serta takdir dari Tuhan Yang Maha Esa gitu ya. Nah, tapi disarankan adalah mempertimbangkan lagi pilihan yang diambil, serta memperkuat faktor lain yang masih bisa ditingkatkan, misalnya meningkatkan sertifikat, memilih jurusan sesuai dengan mapel penunjang terbaik kalian gitu ya, dan juga bisa memilih jurusan yang memang saingannya lebih sedikit di sekolah kalian, oke?
Biasanya nanti tuh BK tuh suka ngumpulin kayak jurusan apa sih yang kalian pengen pilih atau teman-teman kalian pengen pilih, kan di situ kelihatan ya. Nah, kalian bisa cari celah nih. Ada nggak sih jurusan yang belum dipilih gitu ya, tapi kalian tuh masuk nilainya dan kalian memang minat. Nah, gitu ya, bisa strategi baiknya juga. Nah, cara untuk mencari name kalian adalah tinggal search by name. Nah, nanti tinggal keluar hasilnya. Nah, ini dia guys contohnya ya. Misalnya aku ambil yang hijau tuh Adriana Fitri ya. Adriana Fitri yang ini ya. Adriana Fitri dia dari SMA 1 Kota Solok guys. Nah, ini dia persentasenya. Ini kan beda-beda ya. Kenapa beda-beda? Karena disesuaikan sama ini yang kalian punya, guys. Misalnya di sini yang satu itu kan tadi itu adalah ini ya, akreditasi. 5% itu adalah akreditasinya A, gitu ya. Kalau nomor 2 yang keketatan. Kalau keketatannya di sini itu si siapa tadi yang 99%? Adrian ya. Udah 9% berarti sudah tepat guys si urutannya. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga adalah lintas provinsi. Yang ketiga lintas provinsi itu berarti dia udah tepat guys. Maksudnya kayak apakah dua-duanya di dalam provinsi gitu ya. Jadi dia tuh lebih banyak pilih yang di dalam provinsi. Terus ini yang keempat itu adalah alumni PTN, dia 10%. Berarti di sini tuh udah banyak alumninya. Di sini alumni jurusan juga 10%, berarti lebih dari satu orang ada di jurusan tersebut. Lalu yang keenam di sini adalah apa guys? Ranking eligible ya. Ranking eligible-nya juga ternyata dia masih masuk ke 30 besar gitu ya di sekolahnya. Terus di sini adalah ini ya alumni nilai. Di sini adalah nilai rata-rata keseluruhan. Kalau 20% berarti nilai dia udah di atas 90. Lalu untuk yang 10% ini, nilai mapel penunjang dia itu juga sudah di atas 90-an. Dia mau kemana sih? Ke hukum dan pendidikan sejarah. Berarti kemungkinan nilai PPKN dia udah bagus dan sosiologi. Mungkin ya. Sertifikat di sini juga 20%, dia melampirkan 3 sertifikat. Karena di sini kita hitungnya adalah jumlahnya guys ya. Jadi nggak melihat kayak apakah relevan atau enggak. Jadi kalau misalnya semakin banyak sertifikat, maka akan semakin baik gitu ya si ininya peluang persentasenya. Maka di sini ketika ditotalin dia adalah 99% guys, alias berpeluang besar masuk ke hukum atau pendidikan sejarah gitu ya. Jadi pengurutan juga sudah tepat. Oke, begitu guys contohnya. Buat teman-teman yang kayak masih bertanya-tanya gitu ya, kenapa sih nilai aku segini, boleh nanti kirim di kolom komentar YouTube aja, aku bakal bantu jawab. Dan kalau misalnya kalian masih bingung kayak pengurutan jurusannya itu masih belum tepat nih, ada nggak sih saran jurusan, boleh guys. Kirim juga di kolom komen, tapi kamu kasih tahu kalian tuh adalah nomor berapa di analisisnya, biar aku kayak bisa kasih masukan, oke? Nah, ini dia, nanti teman-teman bisa cek aja. Dan terakhir, aku mau ngucapin terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah mengikuti analisis gratis SNBP Part 2 ini. Kalau misalnya kamu pengen berkonsultasi lebih lanjut gitu ya, pengen kayak lebih personal, bisa DM-DM-an sama aku dan tim. Kalian bisa ikut analisis premium, itu hanya 15.000 aja. Ya, 15.000 guys. Kalian dapat konsultasi sekitar 20-30 menit via chat. Dan kalau misalnya kalian pengen ikut bimbel SNBT, 35.000 aja, dengan fasilitas yang lengkap ya. Di sini pengajarnya adalah aku adalah lulusan akuntansi di PTN di Unpad dan UI, dan juga ada Kak Sugeng Sungkono yang sekarang juga diterima LPDP di ITB guys. Kalian dapat fasilitas 8 kali kelas via Zoom, materi TPS dan literasi lengkap, tips trik cepat, record dan modul, free TO, dan juga join grup WhatsApp. Cuma 35.000, ini dia jadwalnya ya, kita bakal mulai di 27 Januari. Kalian bisa langsung aja ini hubungi adminnya di sini, atau juga teman-teman bisa daftar di bit.ly/bimbel-snbt 2024. Oke? So, gitu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa membukakan pikiran kalian dan bisa berpeluang lebih besar gitu ya, masuk ke jurusan yang kalian inginkan di SNBP. Kalau misalnya masih belum beruntung, masih nice try, masih ente gitu ya, kalian bisa berjuang di SNBT mulai dari sekarang juga, ikut bimbel kita di Bisa Lulus Tes. Gitu aja dari aku. Kalau misalnya kamu ada saran konten lain, boleh banget kirim di kolom komentar. Thank you for watching and bye!